Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisri Yulianingrum dari NRP 51, kelas 3 D4 Teknik Elektronika B. Di kesempatan kali ini, saya akan mendemokan hasil postes untuk mata kuliah praktikum VLSI dan perancangan logika. Dan di sini telah saya tampilkan pada layar untuk soal postes yang akan didemokan pada kesempatan kali ini. Di mana di sini sudah terdapat dua buah blok diagram, yaitu blok diagram pertama adalah FSM controller dan blok diagram kedua yaitu adalah ROM. Untuk input FSM controller ini terdiri dari 3 buah input, yaitu input X, clock, dan reset. Untuk lebar data X-nya adalah 1 bit dan lebar resetnya adalah 1 bit. Dan outputnya yaitu berupa Y, di mana dengan lebar yaitu 4 bit. Output FSM ini akan berfungsi sebagai input untuk ROM-nya, di mana input Y merupakan address untuk ROM-nya, dan output dari ROM ini yaitu berlabel data dengan lebar adalah 8 bit. Dan data yang diisikan dan data yang akan ditampilkan pada ROM sesuai dengan NRP kita masing-masing. Di sini NRP saya adalah 11101810151, sehingga perbedaannya yaitu terdapat pada data I dan data J, di mana data I yaitu bernilai 5 dan data J yaitu bernilai 1. Sehingga untuk data dengan address ke 10 sampai ke 15 akan bernilai 6 dikarenakan merupakan pertambahan dari nilai I plus J, dan nilai I adalah 5 dan nilai J adalah 1, sehingga datanya yaitu bernilai 6. Dan untuk FSM sendiri aturannya yaitu seperti berikut ini. Dan selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu saya telah membuat gambaran untuk FSM-nya. Dan berikut ini merupakan gambaran untuk FSM-nya. Di sini terdapat 4 buah state, di mana state-nya adalah S0, S1, S2, dan S3, di mana inputnya adalah X dan outputnya adalah FSM underscore out underscore Y. Dan di sini untuk penggambaran FSM-nya saya menggunakan mili. Dan kondisi pertama yaitu kondisi untuk S0. Kondisi state sama dengan S0, di mana ketika nilai reset sama dengan 1, maka kondisi state akan berada pada S0 dengan outputnya yaitu bernilai 0. Dan kondisi selanjutnya yaitu ketika reset sama dengan 1, ketika reset sama dengan 0 dan inputnya adalah input X adalah 0, maka kondisi state tetap berada pada S0 dengan outputnya yaitu bernilai 1. Dan kondisi selanjutnya yaitu ketika nilai inputnya sama dengan 1, maka kondisi state yang semula berada pada S0 akan menuju ke S1, sehingga outputnya yaitu akan bernilai 1. Dan selanjutnya yaitu ketika state berada pada kondisi S1. Ketika state berada pada kondisi S1 terdapat 2 buah input, yaitu kita dapat memilih apakah inputnya sama dengan 1 atau inputnya sama dengan 0. Ketika inputnya sama dengan 1, maka kondisi state yang semula berada pada S1 akan menuju ke S2 dengan outputnya yaitu akan bernilai 0. Dan ketika inputnya bernilai 0, maka kondisi state juga yang semula berada pada S1 akan menuju ke S2 dengan outputnya akan bernilai 1. Dan kondisi selanjutnya yaitu ketika state berada pada kondisi S2. Dan ketika state berada pada kondisi S2 dan inputnya yaitu adalah 1, maka state tetap berada pada kondisi state 2 dan outputnya yaitu akan bernilai 3. Selanjutnya yaitu ketika nilai input yaitu bernilai 0, maka kondisi state yang semula berada pada S2 akan menuju ke S3 dengan outputnya yaitu bernilai 2. Dan kondisi selanjutnya yaitu kondisi ketika state berada pada S3. Ketika kondisi state berada pada S3 dan ketika inputnya yaitu bernilai 0, maka outputnya dan ketika inputnya bernilai 0, maka state tetap berada pada state 3 dengan outputnya yaitu bernilai 6. Selanjutnya yaitu ketika nilai input sama dengan 1, maka kondisi state yang semula berada pada S3 akan menuju ke S2 dengan nilai outputnya yaitu bernilai 4. Selanjutnya yaitu langsung saja kita ke programnya.
Dan berikut ini merupakan program VHDL yang telah saya buat sebelumnya. Untuk programnya yaitu pertama kita menginisialisasi portnya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, pada soal sebelumnya, dan inputnya yaitu berupa X, clock, dan reset. Input untuk FSM controllernya yaitu berupa X, clock, dan reset. Sehingga pada program ini saya tuliskan clock sebagai indikator CLK sebagai indikator clock, yaitu sebagai input untuk FSM controllernya, dan input X sebagai input FSM controller, dan reset yang saya tuliskan RST sebagai input untuk FSM controllernya. Setelah itu adalah penggambaran penulisan program untuk output pada ROM-nya, yaitu output pada ROM di sini dengan label data. Sehingga di sini saya tuliskan data sama dengan output dengan lebar 8 bit, dan maka dari itu saya tuliskan 7 down to 0. Selanjutnya yaitu FSM_out_y di sini berfungsi sebagai input untuk FSM input untuk ROM dan juga output untuk FSM controller. Sehingga di sini untuk programnya saya tuliskan in out dengan lebar data yaitu 4 bit, sehingga saya tuliskan 3 down to 0. Langkah selanjutnya yaitu program untuk initialis state-nya, dimana untuk initialis state-nya di sini saya tuliskan type state is S0, S1, S2, dan S3, dikarenakan state yang kita gunakan adalah S0, S1, S2, dan juga S3. Dan selanjutnya yaitu inisialisasi untuk sinyal next state dan juga inisialisasi untuk current state-nya. Dan selanjutnya yaitu untuk ROM sendiri mengandung 17 data, sehingga di sini saya tuliskan program untuk ROM-nya adalah 0 to 16. Selanjutnya yaitu output dari ROM-nya yaitu dengan lebar 8 bit, sehingga di sini saya tuliskan 7 down to 0. Dan berikut ini merupakan isi dari data ROM itu. Isi dari data yang akan diinputkan pada ROM dan akan dikeluarkan melalui data outputnya. Dan di sini NRP saya adalah 1110181 051, sehingga perbedaan dari soal dengan program yang telah saya buat adalah terdapat pada address ke-0 dan address ke-1, di mana address ke-0 yaitu bernilai 1 apabila didesimalkan dan address ke-1 bernilai 5 apabila didesimalkan. Selanjutnya yaitu perbedaan selanjutnya yaitu pada address ke-10 sampai address ke-15, di mana address ke-10 ini merupakan pertambahan dari data I ditambah dengan data J, dikarenakan data I saya adalah 5 dan data J adalah 1, sehingga data yang akan diinputkan pada address ke-10 hingga address ke-15 yaitu merupakan penjumlahan dari 5 ditambah 1, yaitu bernilai 6. Dan selanjutnya untuk others, yaitu data yang diinputkan adalah untuk address lainnya, yaitu data yang diinputkan adalah 11111111. Dan selanjutnya yaitu berikut ini merupakan program untuk FSM-nya, di mana untuk program ini merupakan program template untuk FSM itu sendiri, di mana ketika nilai reset sama dengan 1, maka kondisi state berada pada S0, dan ketika terdapat clock event dan nilai clock sama dengan 1, maka kondisi state yang semula berada pada current state akan menuju ke next state atau state berikutnya. Selanjutnya yaitu berikut ini merupakan program untuk kondisi setiap state-nya. Di sini saya inisialisasikan bahwa output semula yaitu bernilai 0000, yang apabila didesimalkan akan bernilai 0. Dan kondisi pertama yaitu kondisi ketika berada pada state 0. Ketika kondisi berada pada state 0 yaitu ketika inputnya sama dengan 0, maka state yang berada pada S0 akan menuju ke
akan tetap berada pada S0 dengan outputnya yaitu bernilai 0001, dan selanjutnya yaitu ketika input sama dengan 1, maka kondisi state yang semula berada pada S0 akan menuju ke next state yaitu S1, sehingga outputnya yaitu bernilai 0001. Dan kondisi selanjutnya yaitu ketika state berada pada S1, ketika inputnya sama dengan 0, maka kondisi state yang semula berada pada S1 akan menuju ke S2 dengan outputnya yaitu bernilai 0001. Dan ketika nilai inputnya sama dengan 1, maka kondisi state yang semula berada pada S1 akan menuju ke S2 dengan nilai outputnya yaitu 0000. Begitu seterusnya hingga kondisi state berada pada S3. Ketika kondisi state berada pada S3, terdapat dua kondisi, di mana ketika inputnya sama dengan 0, maka state akan tetap berada pada state 3 itu, dan outputnya yaitu bernilai 0110. Dan ketika inputnya bernilai 1, maka kondisi state akan berada pada S2 dengan output yang dikeluarkan adalah 0100. Selanjutnya yaitu data yang akan ditampilkan oleh ROM merupakan data yang diisikan oleh FSM, merupakan data yang diisikan oleh berasal dari FSM_out_y, di mana FSM_out_y ini berfungsi sebagai address untuk ROM-nya. Dan selanjutnya yaitu saya telah membuat test bench sebelumnya untuk dapat mengetahui apakah program kita telah benar atau belum, kita dapat menggunakan cek sintaks. Langsung saja kita cek sintaks dan menunggu beberapa saat. Dan di sini sudah terlihat bahwa program sudah benar dan sudah dapat dibuat simulasinya. Selanjutnya yaitu saya telah membuat simulasinya. Di sini saya telah membuat simulasinya, di mana saya hanya perlu mengubah untuk stimulus prosesnya. Dan untuk stimulus prosesnya ini kondisi awal yaitu nilai reset sama dengan 1. Setelah itu kita menunggu sebesar 100 nanosekon. Dan selanjutnya yaitu ketika nilai inputnya sama dengan 0 dan kita tunggu sebesar 100 nanosekon, maka outputnya akan menampilkan 0001 dengan kondisi state dari yang semula S0 akan tetap berada pada S0, sehingga data yang akan ditampilkan oleh blok diagram ROM akan bernilai 00000101. Langsung saja kita dapat cek sintaks untuk test bench-nya dengan cara mengklik kanan dan run. Dan di sini sudah terlihat bahwa program untuk test bench-nya telah benar dan dapat kita simulasikan dengan cara mengklik simulate behavioral model. Nah, di sini untuk dapat melihat tampilan data keseluruhannya, dapat kita klik zoom to full view. Dan untuk dapat memudahkan analisanya, kita dapat mengubah nilai FSM_out ini dari yang semula biner menjadi bilangan desimal dengan cara mengklik kanan radix dan pilih unsigned desimal. Begitu juga untuk datanya, mengklik kanan radix dan juga unsigned desimal. Dan di sini terlihat bahwa untuk data pertama yaitu ketika nilai reset sama dengan 1, ketika nilai
untuk data pertama yaitu nilai reset sama dengan 1. Setelah itu kita menunggu untuk 100 nanosekon kemudian. Reset sama dengan 1. Telah benar, dan data selanjutnya yaitu ketika nilai reset berubah menjadi 0 dan X sama dengan 0, nilai reset sama dengan 0 dan X sama dengan 0, dan kita lihat juga untuk finish state mesinnya. Ketika nilai reset sama dengan 0, X sama dengan 0, dia tetap berada pada kondisi S0 itu sendiri dengan outputnya yaitu bernilai 1. Dan kita lihat di sini outputnya yaitu bernilai 1, dan untuk output dan untuk address 1, nilai ROM-nya yaitu data untuk nilai ROM-nya yaitu bernilai 5. Di mana di sini telah saya tuliskan. Dengan address sama dengan 1, maka data outputnya yaitu bernilai 5, atau yang apabila kita binarkan yaitu bernilai 00000101. Dan selanjutnya yaitu ketika 100 nanosekon kemudian yaitu mengubah untuk nilai X sama dengan 1. Selanjutnya yaitu ketika nilai X sama dengan 1, maka S0 akan menuju S1. Ketika nilai X sama dengan 1, maka S0 di sini akan menuju ke S1 dengan outputnya adalah 1. Dan di sini telah sesuai dengan hasil simulasinya. Selanjutnya yaitu ketika kita ubah nilai X menjadi 0. Di sini saya telah mengubahnya nilai X sama dengan 0, maka S1 akan menuju ke S2. Dan kita lihat yang ketika pada state S1 dan ketika nilai inputnya adalah 0, maka nilai outputnya, nilai state-nya, maka kondisi state-nya yang semula berada pada S1 akan menuju ke S2 dengan nilai outputnya yaitu 1. Dan di sini telah sesuai, nilai outputnya adalah 1 dengan datanya adalah 5. Selanjutnya yaitu 100 nanosekon kemudian kita ubah untuk nilai X sama dengan 0, maka S2 akan menuju ke S3. Ketika X sama dengan 0, maka ketika berada pada kondisi state 2 dan X sama dengan 0, maka kondisi state dari yang semula S2 akan menuju ke S3 dengan outputnya yaitu bernilai 2 atau FSM_out-nya sama dengan 2. Dan kita lihat di sini untuk hasil simulasinya, dan di sini menunjukkan bahwa FSM_out-nya sama dengan 2 dengan datanya adalah 0. Dan kita lihat untuk address 2, untuk address kedua datanya adalah 0. Dan untuk test bench terakhir yaitu saya mengubah nilai X sama dengan 1, yaitu ketika nilai X sama dengan 1, saya ubah untuk geser di 500. Ketika nilai X sama dengan 1, maka FSM_out-nya akan bernilai 4, di mana untuk karena dia telah berada pada S3, pada kondisi state 3, dan inputnya adalah sama dengan 1, maka FSM_out-nya yaitu bernilai 4, di mana dari state ketiga ini akan menuju ke state yang kedua atau S2. Dan hal ini telah menunjukkan bahwa program yang telah kita buat dan hasil simulasi yang telah kita dapatkan telah benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.